Selamat sore sahabat Kingdom Mission Network dimanapun kalian berada. Mungkin yang ada di rumah, mungkin yang ada di kantor, ada di perjalanan, dimanapun kalian yang menyaksikan tayangan ini. Saya harap semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya mau mengundang semuanya, kita mau sama-sama beribadah, kita mau angkat hati kita mau bawa setiap pujian sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita akan bukanya dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Di saat ini kami boleh ada di tempat ini lagi Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kasih penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Di saat ini kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kusertailah kami Tuhan dalam acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan mau jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Mari kita sama-sama mau memuji nama Tuhan Yesus Kristus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out.
Jesus name we can do all the things. Sekarang pada saat ini saya mau mengundang semuanya, kita mau datang dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau bawa setiap hati kita mau bawa setiap sembah kita mau menaikkan setiap pujian kita mau berterima kasih untuk setiap penyertaannya Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya begitu besar. How great is our God. Yes, you are the greatest Lord that we have. Yes, hallelujah Lord Jesus God. Hallelujah Lord. Yes. Yes. Is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God.
Hallelujah, Lord Jesus God. Hallelujah, Lord Jesus God. Mari datang penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di sini maupun teman-teman Kingdom Mission Network dimanapun mereka berada Tuhan. Biarkan setiap urapan yang Tuhan berikan pada kami di tempat ini Tuhan juga boleh berikan buat setiap teman-teman yang menonton pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka setiap hati kita. Kami mau membuka setiap pikiran kami Tuhan. Bisa menerima setiap firman-Mu, pengajaran yang akan dibagikan Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh dibagikan Tuhan bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang dapat kami mengerti Tuhan. Dan itu semua firman yang diberikan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, menguatkan setiap hari-hari kami untuk melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Nama saya Abraham Dekanter bersama saya Esther Dekanter. Kami mau sharing di sore hari ini untuk sobat-sobat Kingdom Mission Network di 1 Agustus 2020, di mana di masa COVID-19 ini membuat banyak harus sesuai dengan tema berkarya dan berkorban. Saya akan coba sharing, kita sama-sama belajar. Saya nggak lebih pinter, justru lagi belum belajar. Jadi kalau di kamus bahasa Indonesia, berkarya adalah mempunyai pekerjaan atau profesi, seperti kebetulan saya kerjanya dalam sekuler, menciptakan suatu karya tulis atau karya lagu dan lain-lain. Berkorban menyatakan bahwa melakukan kebaktian, kesetiaan, menjadi korban, menderita, rugi akan sesuatu kalau di kamus ya. Kita coba baca dari Roma 1 ayat 20. Baca. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat menampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, itu tadi udah kita istri saya udah baca Roma 1 ayat 20. Untuk di dunia saat ini, kebetulan saya bergerak di dunia sekuler bekerjanya. Jadi sobat-sobat, dalam sharing sore ini berkarya dan berkorban cukup sulit untuk dijabarkan secara kehidupan rohani, karena tidak mudah. Kalau sekuler atau kehidupan pekerja seperti yang sehari-hari saya lakukan, itu gampang banget. Gampang banget berkorban, berkarya terus berkorban. Contohnya kalau kita berkarya, begitu kita udah punya ide, kita udah punya yang namanya partner, udah punya tim kreatif, ada investor atau promotor yang mau join, kita presentasikan. Begitu dia setuju, dia deal, kita mulai berjalan dengan karya kita. Dalam waktu tertentu pasti kita akan berkorban sambil menunggu yang namanya ada termin 1, termin 2, termin 3, dana cair untuk melakukan karya tersebut. Kenapa kita mau berkorban? Udah pasti karena kita udah melakukan suatu kontrak, tanda tangan kontrak. Terus pasti berkorban waktu, pasti
kita akan berkorban dulu secara finansial, kita untuk DP gedung misalnya, kalau event-eventnya dalam gedung, terus vendor-vendor sound system, multimedia, kamera works, lighting, LED, semua yang keterkaitan dalam acara yang kita kerjakan, hasil berkarya kita mau berkorban karena kita udah ngitung akan ada hasilnya. Tapi dalam kehidupan rohani is not easy, simple like that. Nggak segampang gitu. Berkarya kalau dalam kehidupan rohani seperti tadi di Roma 1 ayat 20, karyanya Tuhan tuh jauh banget sama karya-karyanya kita deh, nggak ada seberapanya deh. Karya Tuhan tidak pernah gagal dan selalu up to date. Selalu up to date, pasti kekinian caranya Tuhan. Kita nggak pernah dengar tuh selalu Tuhan pasti tolong kita dengan tepat waktu, sesuai waktunya Tuhan ya, bukan waktunya kita. Kalau untuk manusia melakukan karya atau menciptakan sesuatu pasti ada gagalnya. Gagal sekali, bikin 2 kali, gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada yang bahkan 1000 kali. Seperti Thomas Alva Edison, sampai lampu yang keberapa itu kan baru nyala. Berkali-kali memakan waktu yang lama. Menurut ukuran manusia waktunya lama, gila lama banget gitu kan. Nah, kalau manusia yang berkarya udah pasti akan memerlukan waktu yang panjang itu ya, yang tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya saya mau tanya, Tuhan mau berkorban untuk kita udah tahu semua dengan sudah merayakan namanya Paskah. Tuhan mau mati di kayu salib, berkorban untuk kita semua. Saya mau tanya yang simpel, sobat-sobat ada yang mau berkorban untuk adiknya, saudara mungkin, atau temen? Oh, gua sering berkorban. Iya, oke. Tapi udah ada sebelum waktu ditanya mau berkorban udah ngitung. Ntar gue dapet ini nggak dapet nggak itu nggak ini nggak rugi, untung udah ada kalkulasinya secara ya pokoknya gitu udah hitung gitu ya. Nah, korbannya kita kalau dibandingkan sama korbannya Yesus tidak sebanding, jauh ya, bumi sama langit ya kan. Kenapa tidak sebanding? Ya karena kita sudah tahu, kita udah ngukur Tuhan mau rela berkorbannya sekian, kita dapatnya sekian. Oke, sekarang kita buka Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Ya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Oke. Ibrani 13 ayat 16. Coba Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, ayat 16, Ibrani 13 ayat 16 dalam bahasa Indonesia masa BIMK, jangan lupa berbuat baik dan saling menolong, sebab inilah korban-korban yang menyenangkan hati Allah. Menurut saya berkorban
nggak harus selalu duit, nggak harus selalu uang, tapi dengan sering kita dengar ya Triki sharing kan, kamu punya waktu, kasih waktu, kamu punya ide, kasih ide, kalau nggak punya ide kasih uang, kalau nggak punya uang kasih isi dompet, sama aja ya. Oke. Tapi kalau sampai tiga-tiganya nggak ada, ya beda dah gitu kan, maksudnya nggak gampang berkorban dalam pelayanan. Kita korban perasaan tuh kita berkorban, namanya korban perasaan. Tiba-tiba misalnya ditegur, sakit hati, aduh please deh, kalau kita udah sama Dad, Ricky sama keluarga, apalagi ditegur nggak usah sensi lah. Termasuk saya juga lagi belajar tuh supaya tough, tidak sensitif ya, maksudnya ya, bukan merek sensi masker, bukan, sensitif. Oke. Terus kita udah tahu kebenaran, tapi kita masih juga di seperti yang di Ibrani 10 tadi ayat 20 dalam bahasa Indonesia masa kini, sebab kalau berita yang benar dari Allah sudah disampaikan kepada kita, tetapi kita terus saja berbuat dosa dengan sengaja, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Ngeri men, ada korban lagi. Jadi maksudnya korban tuh udah nggak ada. Udah tahu mau berbuat baik, kamu udah tahu berbuat baik, tapi kamu bikin yang jahat. Di sini bilang tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Bah, ngeri. Jadi dalam kesempatan ini berkarya dan berkorban, apa yang kita bisa berkorban, kita korbankan dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Jangan gak enak sama orang, tapi gak enak tuh harusnya sama Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih semua yang kita minta, kita doain. Begitu Tuhan Yesus kasih, dia dilupain. Sering dia bilang, kita suka kemampuan Tuhan, tapi kita tidak suka kemauan Tuhan. Sering ya, kita suka nyadar gak sih kehidupan yang sering kita lakukan, misalnya tolong dong ambil ini, ya ntar, tolong dong bikin anterin di sana, ya udah mana itu duitnya, atau mana, padahal sebenarnya bisa bikin, cuman namanya bukan teman, bukan saudara gue, kakak, ya kan? Kemudian melihat saya dalam kehidupan sekuler saya begitu. Kenapa kehidupan dalam komunitas atau bergereja kita suka sungkan? Karena kita mau melakukan apa-apanya kita udah mengukur, minta tolong tak nggak enak, gitu kan? Jadi kalau sama orang sekuler di dunia event, saya suruh aja, kalau udah bayar mau nggak mau ya udah, gue ganti sama orang lain. Ya kan kalau kehidupan komunitas nggak bisa gitu. Kita sama-sama saling bertumbuh, sama saling belajar menghargai perasaan kita masing-masing, ya supaya jangan menyakiti, walaupun sering disakiti, kayak lagu dah, ya kan? Nah, lebih baik kita saling belajar, saling mengingatkan. Bagus kalau lagi rame ya, misalnya ada vals segala sesuatu, begitu pas berdua ngobrol colek berdua, brother
wah hujan gitulah gini kan, koreksinya tapi koreksi pada tempatnya. Kalau lagi di atas atau depan orang banyak, weh lu begini, wah itu lu memalukan dia. Secara nggak sengaja kamu mempermalukan saudara di sana dengan lo berkata demikian. Bagusan lagi rame-rame lu udah pengen ngomong, Kak bentar dong ngobrol berdua. Itu menurut saya berkorban gitu. Kalau berkarya dalam Tuhan banyak yang bisa dikerjakan, tapi kita kerjakan seperti yang kita suka baca, kita melakukannya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, supaya jangan ada perhitungan ini. Wah itu gue dapet nih, kebagian ini ya, itu loh. Berkarya dan berkorban menurut pandangan mata dari sekuler. Sekarang jangan saya sendiri yang ngobrol, istri saya. Selamat. Terima kasih untuk waktu yang kesempatan yang diberikan pada suami saya Abraham untuk sharing sore hari ini. Sahabat KMN, saya akan sharing berkarya dan berkorban. Berkarya menurut saya adalah melakukan kegiatan yang menghasilkan pastinya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Baik di dunia sekuler maupun di pelayanan, sebaiknya kita mengutamakan untuk orang lain dulu baru diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan dan kerjakan berguna buat orang lain juga Tuhan. Dan Tuhan pasti disenangkan atas apa yang kita sudah lakukan. Demikian juga berkorban. Berkorban adalah menurut saya adalah memberikan hidup kita buat orang lain, yang berarti mengutamakan orang lain, dan apa yang kita lakukan dan kerjakan orang lain bisa merasakan bahwa di dalam diri kita adalah ada DNA Yesus, sehingga kita berguna buat orang lain dan terutama diri kita sendiri dan orang lain dan keluarga kita juga tuh, yang bila nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan pastinya. Terima kasih untuk sore ini sehingga kami berdua boleh sharing untuk berkarya dan berkorban. Terima kasih. Udah, gini aja. Pendek banget ya. Suami mesti lanjutin ini. Ya. Oke. Dalam berkarya dan berkorban dan pelayanan, misalnya kita ada di suatu gereja, berkorban dan pelayanan juga sering. Jangan dalam pelayanan terus harus korban perasaan. Udah tadi saya udah bahas, tapi ada yang korban perasaan. Jangan merasa sombong. Wah, gue deket nih, saya dekat sama gembala A, saya dekat sama gembala B, terus jadi lebay. Di mata Tuhan sama rata, toh. Itu yang menurut saya, kita tidak perlu sombong. Berkarya terus kita karya misalnya kita jago dalam membuat lagu rohani, seperti teman-teman yang jago lagu rohani kan namanya udah kemana-mana. Kita baru nyanyinya doang nih, bagus nih, belum berkarya. Kalau nyanyi kalah John Legend kalau udah kayaknya bukan terbang tinggi gitu kan. Jadi ya santai aja. Maksudnya santai bukan santai dalam hal yang negatif ya. Biarin Tuhan yang menilai ya kan. Supaya kerja kita yang kita udah lakukan sekian lama, sekian capeknya tidak sia-sia di mata Tuhan. Ini yang sering saya alamin. Wah, kalau di dunia sekuler, di tempat kerja saya di
event-event itu bisa mendatangkan artis ini. Kalau udah cerita udah kayaknya dunia milik dia, sama kita mengontrak. Gue bisa nih datang ke sini nih, gue bisa nih ke sini. Ya si artis gede ini mama gue mah akrab. Nah, dunia itu udahlah sombong ya, monggo terserah ngana, dan karena ada doi. Kalau di kita, terutama komunitas, mana-mana yang kita sering sebut keluarga, justru kita bantu keluarga dalam hal apapun. Sekali lagi diulangi, bukan jangan semua diukur dari uang. Ini kaya, ini nggak kaya. Ini gembel, ini tajir gitu loh. Ini harus balance saja. Ya kalau kaya ya udah, Tuhan emang Tuhan percayakan ke dia begitu. Dan kalau bisa juga ya kita yang biasa-biasa aja, kita biasa. Tapi kalau kita ada lebih ya kita membantu. Nggak usah di posting Instagram lagi ngasih Indomie foto. Saya lihat Instagram di masa Covid ini enak juga, lama-lama apa-apa posting. Tuhan, kita mau posting yang sini dong, ngapain gitu kan? Mendingan skip, jangan Indomie, mie instan. Ya, nanti diedit ya. Instan. Kalau mau ngasih seperti yang sudah saya alami, saya dengar, nggak banyak mau datang pak kelar pergi, sampai kita cuma syok aja nih datang. Iya aku bisa belum habis mikir udah terbang, udah pergi ya, baru berdoa, nggak berdoa terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya jangan maaf nih, bukan menghakimi, enggak, cuman galau nggak galau juga sih, terserah orang ya, ramenya begitu sih. Apa emang lagi saatnya sih ya, apa kasih ya itu ya, oke lah, lifestyle nggak bisa salin juga, punya saat ini begitu. Jadi menurut kami, di dunia saya, event yang sering saya kerjakan, entertain, kebetulan bukan tidak mungkin kita mengutamakan satu hal yang namanya menjadi karakter Kristus ya. Maaf, Tuhan berkarya Tuhan karyanya banyak, coba hitung tangan juga nggak cukup sama kaki ya. Berkorban kita udah tahu Tuhan Yesus berkorbannya bagaimana. Ini kalau memang mau menjadi berkarya dalam Tuhan, berkorban dalam Tuhan, kita harus menjadi seperti karakter Kristus, dan juga kita impartasi dari Bapa rohani kita. Hal-hal yang positif pasti harus kita serap. Kalau yang negatif ya namanya negatif, ya udah buang aja jauh-jauh. Hijau mana tuh jauh-jauh tuh negatif. Jadi kalau itu positif, mari masuk, ambil hal yang positif. Dalam hal ini saya puji Tuhan, sangat bersyukur bisa punya mentor seperti Detriki. Saya bisa kenal dengan namanya Bapak Pendeta Ricky Semen. Itu saya yakin dan percaya pada masa lalunya saya tuh Tuhan gak akan ngecap masa lalu saya sih. Tuhan lihat yang sekarang.
Makanya dia pilih sebelum makin nyungsep ke dalam, makin jauh ke dalam, Tuhan udah berikannya. Nah sekarang kita tinggal mau ngikut yang Tuhan udah berikan atau mana mau cari jalan lain yang salah ulang. Kalau mau salah seperti ayat tadi Ibrani 10 ayat 26, udah tahu yang benar tapi masih mau yang salah. Pergi gimana? Jadi terima kasih untuk sore hari ini. Kami berdua boleh sharing, dipercayakan boleh sharing dengan kapasitas yang kami miliki. Kebetulan, nggak kebetulan sih, kalau hari ini pasti udah rencana Tuhan, udah dipersiapkan Tuhan. Dan COVID-19 ini juga kita semakin lihat karya-karya Tuhan, karya Tuhan yang tanpa kita sadari kita lihat, oh iya ya, ada, iya ya, bisa gini ya. Masalah COVID-19 nggak kelar dalam waktu dekat, selama nggak ketemu vaksin, mungkin orang hidup begini terus. Kangen mau kok tatap muka, kangen mau baku polo, ketemu pegang tangan, kangen. Ini kan kita mesti punya hikmat pengertian. Itu yang namanya korban perasaan lagi. Mau salaman dari jauh aja, dah. Begitu ketemu, saya pakai topeng, masker. Enak kalau di Jawa sih masker, kerja mas. Garing. Jadi terima kasih sore hari ini sudah dikasih kesempatan. Saya mengucap syukur untuk KMN, semua yang terlibat. Terima kasih banyak. Saya Abraham, saya Esther, dan kameramen kami namanya Gevi Kanter. Kalau nggak ada Gevi, nggak mungkin ini terjadi. Toh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus berkati. Oke, teman-teman Kingdom Mission Network yang masih tetap stay tune bersama dengan kita pada saat ini. Kita mau berdoa bersama, kita mau berdoa untuk bangsa-bangsa, dan kita mau berdoa untuk setiap jiwa-jiwa. Saya mau mengundang semuanya, mari kita mau angkat setiap hati kita mau bawa setiap doa-doa kita tuh. We shout to the Lord, all the earth, let I see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. Satu dalam doa, Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang ini yang Tuhan berikan Tuhan pada saat ini Bapak. Tuhan kembali kami datang Tuhan, kami menopang buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan, teruntuk Tuhan buat jiwa-jiwa di anak-anak KMN Tuhan. Mari biarkan segalanya Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka berada Tuhan, lingkupan Tuhan selalu menyertai mereka Bapa. Cabur tangan Tuhan selalu ada dalam setiap pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka Tuhan, bahkan pelayanan mereka Bapa. Bahkan setiap keluarga mereka Tuhan memberkati Tuhan. Biarkan segalanya Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Mari biarkan segalanya Tuhan, campur tangan Tuhan terpenuhi Tuhan dalam setiap kehidupan
mereka masing-masing Tuhan. Bahkan kami menopang Tuhan buat setiap bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari biarkan Tuhan turunkan setiap belas kasihan yang Tuhan buat bangsa ini Bapa. Mari biarkan segalanya Tuhan, perdamaian itu ada Tuhan buat setiap bangsa kami Tuhan. Bahkan pemulihan itu terjadi Tuhan buat bangsa kami ini Bapa. Mari biarkan segalanya Tuhan, bangsa ini milik Tuhan, bangsa ini kemuliaan Tuhan. Mari biarkan segalanya Tuhan, apapun yang baik yang Tuhan ingin berikan buat bangsa ini Tuhan, Tuhan yang berikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sedang terjadi Tuhan wabah COVID Tuhan, kami percaya Tuhan ada waktu Tuhan untuk memulihkan Tuhan wabah ini Bapa. Mari biarkan Tuhan kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhan yang sertai bangsa kami Tuhan, Tuhan yang memberkati bangsa kami seperti Engkau memberkati bangsa Israel Tuhan. Memberkati Tuhan buat setiap jajaran Tuhan tertinggi, presiden kami, wakil presiden kami, jajaran menteri Tuhan, bahkan sampai RT RW Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan yang buat berhasil, biarkan campur tangan Tuhan ada dalam sabkir mereka Tuhan. Kami udah mengucap syukur Tuhan, menopang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah berada di penghujung acara kita pada saat ini. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari sebelum itu kita mau angkat satu lagi buah pujian. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak buat setiap hal yang telah Kau lakukan bagi kami Bapak. Kami telah menyelesaikan persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan. Mari dari tempat ini Tuhan, aku berdoa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, saat mereka menonton acara ini. Biarlah mujizat Allah, biarlah hadirat Allah bersama-sama dengan mereka. Dan saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Arahkan hatimu, angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama katakan amin.